Kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan. Lebih baik darimu. Dan ini perintah dari gue, istri Kahar. Kahar yang membayar saya. Jadi saya hanya mendengarkan perintah dia, bukan kamu. Seks semua. Kami dari Vision TV Cable ingin bertemu dengan Pak Kahar. Sudah ada janji sebelumnya, Mbak? Udah 2 hari yang lalu, tapi yang bikin janji atasan saya. Apa kamu benar-benar yakin, Yun? Kalau Andre pergi ke Taiwan seperti yang dia bilang? Aku sih nggak yakin. Aku pikir dia mau bercerai sama kamu supaya bisa deket sama perempuan binal itu. Atau kamu sudah nggak cinta aku lagi? Aku nggak punya pikiran kayak gitu, sumpah. Gini aja, aku perlu bersikap tegas dalam mengambil keputusan. Aku nggak mau nunggu kamu 2 atau 3 tahun lagi dan kita harus segera menikah. Terus gimana? Kalau kamu nggak bisa, kita harus mengakhiri hubungan kita. Lupakan bahwa kita sudah bertunangan. Jalan, Jan. Tapi lampu masih merah, Bos. Aku bilang jalan-jalan. Pak, yuk acaranya dibuka aja yuk. Udah malam, tamunya udah banyak tuh. Oke, yuk. Pak, mari, Pak. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sebenarnya tidak ingin merayakan ulang tahun ini, tetapi istri saya tercinta dan kedua putri saya yang cantik minta saya merayakan pesta ini. So, apa boleh buat? Thank you. Terima kasih. Aku sudah memberi kesempatan itu. Lalu sampai kapan aku harus menunggu? Kita harus segera menikah dalam waktu dekat ini. Jadi kamu nggak bersedia aku nikahi dalam waktu dekat ini? Kenapa kamu nggak terus terang saja bahwa kamu keberatan aku nikahi? Atau kamu sudah nggak cinta aku lagi? Gini aja, aku perlu bersikap tegas dalam mengambil keputusan. Aku nggak mau nunggu kamu 2 atau 3 tahun lagi dan kita harus segera menikah. Kalau kamu nggak bisa, kita harus mengakhiri hubungan kita. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini pula perkenankan saya memperkenalkan seorang tokoh muda yang sangat potensial. Yang mulai saat ini dia sudah bergabung dengan
Gito Sutomo Group. Dia adalah seorang arsitek yang handal. Saya perkenalkan Hengki. Terima kasih Pak Gito. Terima kasih semuanya. Selamat bergabung, Hengki. Oke, sekarang saatnya tiup lilin. Ayo dong, Pak. Ya. Nyalain lilinnya. Ayo, Ma. Nanti kalau proyeknya jalan, saya akan segera hubungi Bapak. Saya berharap Bapak bisa turut terlibat dalam kegiatan itu. Ya, Pak dengan Gito. Ya, Pak. Ayo, Pak, silakan. Selamat ya. Terima kasih, Pak. Terima Semoga usahanya selalu sukses. kasih. Terima kasih, Pak Kahar. Perkenalkan, ini istri saya Yesi. Halo. Cantik sekali. Sebetulnya saya ingin bicara sedikit, Pak. Oh, boleh. Silakan, Pak. Saya ingin kejelasan dari rencana mega proyek kita. Bukankah minggu lalu kita ada komitmen untuk menyerahkan kepada saya? Saya kira sebaiknya kita jangan bicara sekarang, Pak. Bagaimana kalau kita bicara besok di kantor? Tadinya saya ingin penjelasan sekarang. Satu pertanyaan lagi, sebetulnya siapa bocah ingusan itu? Oh, dia anak muda yang akan menjadi calon mitra kita. Oke, Pak. Kita ketemu besok ya. Oke. Misi. Suatu saat nanti, apakah saya akan mendapatkan kesempatan untuk mengelola perusahaan keluarga kamu? Tentu saja, sayang. Perusahaan Papa itu puluhan. Dan nanti semua perusahaan Papa pasti jatuh ke tangan saya dan Yunita. Hai, Gin. Lo kenapa, Gin? Kok nangis? Lo berantem sama Raymond? Raymond nyakitin lo ya? Enggak. Tapi gue yang nyakitin dia. Gue egois, Fer. Maksud lo? Dia mau nikahin gue dalam waktu deket ini. Tapi kan lo tau sendiri kalau gue masih konsen dengan karir gue dulu. Sekarang gue mau nanya sama lo. Salah nggak kalau gue minta waktu 2 atau 3 tahun lagi supaya Raymond nunggu gue? Gue masih cinta sama dia. Raymond sendiri gimana? Dia tetap mau nikahin gue dalam waktu dekat. Dia marah, dia kecewa. Dan dia mutusin semuanya. Mutusin pertunangan kita yang kita udah jalin selama 2 tahun. Gin, lo jangan pernah nyesal. Jangan pernah lo tangisin apa yang pernah lo pilih. Apa yang udah jadi keputusan lo, Gin. Semua pasti ada resikonya, kan? Lo harus terima dong. Sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi pertunangan. Gue harus bisa ngurus Raymond dalam-dalam. Sabar ya, Gin.
Tuhan pasti kasih yang terbaik buat lo. Mudah-mudahan kita bisa wawancarinya ya. Oke. Yuk. Yuk. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Kami dari Vision TV Cable ingin mewawancara Pak Kahar. Bisa? Maaf, Bapak tidak bisa diganggu di rumah. Tapi ini wawancara penting sekali, Pak. Bapak bisa terima tamu di kantornya, bukan di rumah. Mengerti? Setengah jam aja. Maaf, tidak bisa. Silakan pergi. Silakan. Gimana, Mbak? Ya udah. Kita jegat aja sampai dia mau pergi ke kantor. Oke. Desi, ada apa, sayang? Ada apa? Hah? Ada apa? Enggak ada apa-apa. Betul nggak ada apa-apa? Oke. Kalau nggak ada apa-apa, kamu sekarang mandi dulu. Ya? Ayo. Mau kemana, Fer? Ke depan. Gimana? Udah ada kabar tentang Yesi? Belum. Emang lu sama teman-teman yang lain nggak pada tahu rumah suami Yesi itu di mana? Yud, kalau kita pada tahu di mana rumah suaminya Yesi itu, kita nggak bakalan pusing nyariin Yesi. Boro-boro rumah, tampangnya aja nggak pernah tahu. Bareng gue yuk. Gue nggak biasa naik motor. Justru itu, Fer. Mulai sekarang harus dibiasain. Nggak ada ruginya kan kalau dibonceng cowok sekeren gue. Pede amat loh. Jadi cowok harus pede, Fer. Yuk. Ayo, bener nih, nggak mau. Boleh deh. Tapi janji ya cuman sampai depan. Oke. Fer, biar nggak jatuh, peluk gue dong. Ih, males amat. Udah bagus gue mau naik. Ya udah, kalau nggak mau nggak apa-apa. Loh. Yud, lo mau kemana? Lo kan janjinya nganterin cuma sampai depan, sampai sini. Berhenti dong. Nanggung, Fer. Mendingan lu gua antar sampai tempat tujuan lu aja. Ah, gila lo. Gue nggak mau, gue takut naik motor. Lompat. Turunin nggak? Lompat aja kalau berani. Yud. Yudah berhentiin gue. Gila lo, Yud. Turunin gue nggak? Lompat aja kalau berani, Fer. Ayo
Yuk. Ngapain lo ngajakin gue kesini? Ya, sekedar untuk menghirup wangian bunga biar hati dan pikiran lu segar. Fer, lu sadar gak sih kalau lu itu cantik? Secantik bunga ini. Nggak usah so romantis deh lo. Hari gini lo samain orang sama bunga. Basi tau nggak? Fer, terus terang aja, semakin lu sewot, gue semakin penasaran. Ya, gue tahu hati lu masih terluka oleh ulah tendangan lu itu kan. Dan gak ada salahnya kalau gue datang buat ngobatin hati lu. Gue yakin, Fer, sama perasaan gue gak bakal ngecewain hati lu. Swear, Fer. Fer, terimalah bunga ini, Fer. Fer, gue mau ngomong jujur sama lo, Fer. Perasaan dari tadi lo ngomong melulu deh. Fer. Ini masalah perasaan gue, Fer. Gue jatuh cinta sama lo, Fer. Apa? Tadi lo bilang apa? Lo bilang kalau lo jatuh cinta sama gue. Nggak salah lo, Yud. Hah? Salah orang kali. Nggak ada yang salah. Gue serius. Dan sekarang ini gue pengen banget bisa menjadi orang terdekat lo. Sekalian gue pengen ngobatin hati lo, Fer. Ya, semua orang punya hak kan untuk mencintai dan dicintai. Aku menunggu jawaban kamu, Dea. Jawaban yang mana? Kamu kok pura-pura lupa sih? Aku mau kamu jadi pacarku. Apakah kamu selalu berbicara begitu sama semua wanita? Menyatakan cinta kamu dan menjadikannya sebagai kasih kamu? Aku pernah dekat dengan banyak wanita. Sama sekali aku tidak pernah menyatakan perasaanku pada mereka. Tapi ketika aku ketemu dengan kamu, ada sesuatu yang terjadi dalam hatiku. Dan aku tahu pasti, itu perasaan cinta. Aku juga punya perasaan yang sama kamu. Tapi itu nggak mungkin. Aku nggak mungkin mengikuti kata hati aku sendiri. Aku udah punya pacar. Dan aku nggak mungkin menduakan pacar aku hanya demi kamu. Ya, saya mau bicara sama kamu. Tapi, Ayo. bentar ya, Bob.
Ngapain kamu ngobrol sama dia? Berduaan lagi. Emangnya kamu pacaran? Apa-apaan sih kamu? Aku kan cuma ngobrol doang sama dia. Kita itu cuma ngobrol, cuma bertukar pikiran, Martin. Lagian juga aku sama Bobby itu cuma pasangan di film saja, nggak lebih. Kalaupun memang aku deket sama dia, ya itu kan wajar aja, biar acting aku nggak kaku. Tapi yang saya lihat, cara bicara dia sama kamu itu lain dia. Bukan cara bicara seorang teman. Kamu kok jadi cemburuan kayak gitu sih? Kamu sendiri kan yang menginginkan aku untuk terjun dan masuk ke dunia seperti ini. Tapi kenapa setelah aku terjun dan masuk ke dunia seperti ini, kamu malah memperlihatkan sikap kecemburuan kamu itu? Kamu udah terlalu banyak mengekang, Martin. Saya bukan mau mengekang atau mengatur kamu, Dea. Saya cuma takut kamu jatuh cinta sama si Bobby itu. Saya takut kehilangan kamu. Kamu nggak usah teriak, nggak perlu teriak, tau nggak? Semua orang ngeliatin ke arah kita. Dea! Kamu takut kehilangan aku, bukan karena kamu mencintai aku, kan? Kok kamu ngomong gitu sih? Kamu nggak percaya omongan saya? Kamu tuh cuma menjadikan aku sebagai boneka, Martin. Sungguh, Dea. Sungguh, saya mencintai kamu. Udah deh, aku capek. Aku capek mengikuti kemauan kamu. Aku udah tahu semuanya, Martin. Kamu melakukan semua cara hanya untuk menjadikan aku sebagai bintang film, ya kan? Ke Pak Benny pun kamu menjanjikan sesuatu. Kamu tawarkan tubuh aku dan tidur dengannya. Kok kamu tega sih? Kok kamu tega melakukan itu sama aku? Di mana perasaan kamu? Demi Allah, Dea. Demi Allah. Saya tidak begitu. Itu cuma akal-akalan saya aja. Udah deh. Nggak usah pakai demi Allah. Nggak usah nyebut nama Allah. Kualat kamu. Maaf ya, kita tik lagi. Iya, bentar ya. Dengar ya, Martin. Nggak ada seorang pun yang bisa menukarkan tubuh aku dengan popularitas. Tidak juga Pak Bennymu itu. Dan aku siap dipecat sekalipun. Halo? Halo Martin. Saya mau bertemu Dea nanti malam. Kamu atur dan kamu harus bisa membujuknya. Saya tidak mau tahu. Brengsek. Fer, hari ini, jam ini, dan detik ini, dengan disaksikan pohon-pohon pinus yang ada di sini, serta bunga-bunga yang sedang mekar di sana, kita resmi jadian. Jadian? Jadian apaan? Jadian bahwa lo itu udah jadi pacar gue. Enak aja. Nggak segampang itu, tau nggak? Nih ya, gue tuh belum kenal siapa lo. Dan satu hal, gue nggak mau dimainin sama yang namanya laki-laki. Lagi. Fer, nanti lo juga tahu siapa gue sebenarnya. Gue ini orangnya baik, penyabar, penyayang, perhatian. Dan satu hal juga, Fer. Gue tuh paling gak suka mainin cewek. Gombal, gue tahu banget. Siapa kamu? Mau telepon temen? Untuk sementara, Kahar melarang kamu menghubungi siapapun. Mau telepon aja nggak boleh. Gue ini bukan orang tahanan, tau?
Ini peraturan suami kamu. Suami brengsek. Gue mau shopping. Boleh, tapi saya antar. Kenapa? Lo takut gue kabur? Lo kan bisa nyuruh tukang pukulnya Kahar buat nemenin gue. Ngapain sih lo pakai ikut segala? Maaf Nyonya, ini tugas saya. Lama-lama gue nih enak lihat manusia kayak lo. Saya percayakan mega proyek ini sama Anda. Saya yakin. Anda pasti bisa. Proyek ini adalah impian dan obsesi saya selama ini. Saya sangat bersyukur bisa ketemu Pak Gito yang mau mengeluarkan dana untuk investasi pembangunan super office di daerah selatan Jakarta. Kalau kita berhasil, kita akan menjadi lebih besar. Iya, tapi saingan bisnis saat ini sangat menggila. Gito Sutomo tidak pernah takut untuk bersaing. Besar atau kecil lawan, siap untuk dilahap. Ya, ada apa? Maaf Pak, Pak Kahar ingin bertemu. Untuk apa manusia itu menemui saya? Katakan saja sama dia, saya sedang sibuk dan belum bisa ditemui. Iya, baik Pak. Maaf Pak Kahar, Bapak sedang sibuk, Bapak tidak bisa diganggu. Meeting dengan siapa? Meeting dengan Bapak Hengki Prasetyo. Kamu bilang sama bos kamu, Gito Sutomo. Dia meminta saya datang ke sini. Bilang saya mau bicara. Tapi tadi dia pesan Bapak memang tidak bisa diganggu. Kamu telepon sekali lagi. Saya nggak berani Pak. Sekarang kamu hubungi ruangannya, biar saya yang bicara. Nggak bisa Pak, nanti saya yang dimarahin. Oke, saya temu dia langsung. Ada beberapa investor yang menanamkan saham di proyek mercusuar ini. Tapi saya tetap pemegang saham terbesar. Saya kira you perlu tahu, ada beberapa mantan pejabat di masa lalu juga mendukung proyek ini. Jadi tidak akan ada kendala yang berarti. Maaf Pak, tadi saya sudah melarang Bapak ini masuk, tapi dia memaksa Pak. Kamu keluar. Baik Pak. Anda sangat tidak sopan. Anda tidak perlu bicara tentang sopan santun dalam bisnis seperti ini. Saya cuma minta ketegasan Anda tentang proyek pembangunan super office ini. Saya kan sudah menyanggupinya. Saya sudah siapkan dana yang dibutuhkan. Tapi kenapa Anda selalu menggantungnya? Malah saya dengar proyek ini diberikan kepada anak muda yang bau kencur ini. Itu bukan keputusan pribadi saya. Itu keputusan Dewan Komisaris dan investor yang jauh lebih percaya kepada anak muda ini. Persetan! Anda sudah mempermainkan saya. Dan saya pantang dipermainkan. Apalagi dijadikan pecundang. Oke, ini kekalahan saya. Tapi ingat, ini bukan kekalahan saya selamanya. Iya Bu, iya terima kasih Bu. Gin, dipanggil Pak Hardiman ke ruangan. Oke, thank you ya. Masuk. Silakan duduk, Gina. Gina, kasus politik cuci uang harus segera dibongkar. Ini kasus besar. Kamu tahu, pengusaha besar yang bernama Prasetyo yang terbunuh bersama istri dan 2 orang anaknya. Saya pernah baca Pak kasusnya. Mungkin waktu umur saya 15 tahun. Sampai sekarang, siapa dalang dari pembunuhan itu belum terungkap. Konon, salah seorang anaknya ternyata lolos dari maut. Tapi nggak ada yang tahu sekarang nasibnya bagaimana. Kamu tahu maksud saya? Enggak, Pak. Kematian Prasetyo sekeluarga ternyata ada hubungan persaingan bisnisnya dengan pengusaha besar yang bernama Gito Sutomo. Tapi karena tidak ada bukti, maka Gito Sutomo tidak bisa diseret ke pengadilan.
pengusaha besar Gito Sutomo akan membangun suatu komplek perkantoran yang diberi nama Super Office. Nah, kamu cari tahu kebenaran tentang hal itu melalui Hengki Prasetyo. Bapak ingin saya mewawancarainya? Ya, kamu wawancari dia. Baik, Pak. Saya akan bikin janji untuk wawancara dengannya. Lakukan segera. Baik, Pak. Sampai hari ini kita belum dapat kabar apa-apa deh tentang Yesi. Gue takut ada apa-apa sama Yesi. Kalau memang Yesi bersama suaminya, kita doain aja supaya dia bahagia dan suaminya berubah. Tapi kalau dia bahagia, masa iya sih dia nggak ngabarin kita-kita? Habis kita mesti gimana lagi, Dek? Kita kan nggak tahu mesti cari kemana. Terus, Gin, kerjaan lo gimana? Asik sih, tapi gue capek. Nih, gue kasih tahu ya. Capek itu bakal nggak kerasa kalau lo enjoy sama kerjaan lo. Kalau lo cinta sama kerjaan lo. Lo gimana, Dek? Syuting lo lancar kan? Kerjaan gue sih asik-asik aja. Tapi gue sebel banget sama Martin. Sebel mulu, heran deh gue. Pacaran bawaannya sebel terus. Kenapa sih? Kenapa lagi? Nggak tahu. Gila tau gak sih cowok gue? Masa sih dia melakukan negosiasi sama produser gue? Negosiasi apaan deh? Masa Martin menjanjikan sesuatu sama produser gue itu kalau gue itu bisa diajak tidur setelah gue dapetin peran di film itu? Sumpah lo, gila banget cowok lo. Kurang ajar tau gak? Tapi lo gak mau kan, Dek? Ya enggak lah, masa iya sih gue mau? Dan malam ini nih, Pak Benny, produser gue itu maksa Martin supaya ketemu sama gue. Ya gue gak mau lah. Biar aja Martin kelimpungan sendiri. Biar tahu rasa. Dia itu bukan cowok yang baik. Tinggalin aja. Bener, Dek, gue setuju. Lo tuh sadar gak? Dia tuh cuma mau manfaatin lo doang. Cowok kayak gitu ngapain lo simpen-simpen, mendingan lo buang jauh-jauh. Gak ada cowok lain aja. Iya sih. Tapi gue bingung. Gue gak tahu harus apa sama dia. Bingung apa lagi sih? Udah tinggalin aja. Itu pasti Martin. Biar gue ngadepin. Bilang gue tidur ya. Tenang. Selamat malam. Malam. Saya mau ketemu Gina. Ada perlu apa ya? Tolong panggilkan Gina. Saya ada urusan sama dia. Dengar ya. Mulai sekarang Gina gak ada urusan sama siapa-siapa lagi. Apalagi sama siapa? Suami kamu itu? Andre. Kamu jangan ikut campur. Ini urusan saya sama Gina. Gina gak ada. Aku yakin dia ada di dalam. Siapa, Fer? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.